Film diawali dari bangkitnya kembali Tyler dari ambang kematian. Semua mengira bahwa Tyler sudah mati setelah dirinya jatuh dari jembatan. Namun, karena berhasil diselamatkan dengan cepat oleh Nick, ternyata Tyler masih bisa bertahan hidup. Di tempat lain, seorang ketua gangster dari Georgia yang bernama Jurab menerima kabar bahwa adiknya mendapat perpanjangan hukuman penjara selama 10 tahun. Tak berselang lama, Jurab mengundang Pak Gubernur ke tempatnya. Jurab mempertanyakan perihal Pak Gubernur yang menandatangani perpanjangan hukuman adiknya yang bernama David. Yang ternyata si David ini telah melempar seorang agen DEA dari atap. Karena hal ini, pihak Amerika mendesak Pak Gubernur, dan Pak Gubernur meminta maaf karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa basa-basi, Jurab pun membunuh Pak Gubernur beserta para pengawalnya. Kembali kepada Tyler, ia dibawa pulang ke rumah barunya. Tyler akan menjalani masa pemulihan di sana sekaligus menikmati masa pensiunnya. Sementara itu di dalam penjara, David bertengkar dengan istrinya soal anak-anak mereka. Si David ini ingin mendidik anak-anaknya dengan caranya, tapi sang istri tentunya tidak ingin anak-anaknya mengikuti jejak ayahnya itu. Lalu ketika Tyler pulang dari suatu tempat, di rumahnya ada seseorang yang sedang menunggu dirinya. Orang ini tahu tentang Tyler dan ia mendapat amanah dari seseorang yang menawari Tyler pekerjaan. Tyler menyuruh orang ini untuk pergi karena dirinya tidak tertarik. Setelah Tyler diberitahu kalau pengutus orang ini adalah mantan istrinya yaitu Mia, Tyler langsung berubah pikiran. Dan Tyler mendapat pekerjaan untuk mengeluarkan adiknya Mia yaitu istrinya si David, yang sekarang ia sedang dikurung di dalam penjara oleh si David. Orang ini memberitahukan tentang David dan Jurab yang merupakan gembong narkoboy dan juga pendiri geng yang bernama Nagazi. Sejak kecil kehidupan mereka memang sudah keras karena hidup di lingkungan yang barbar dan berkonflik. Karena hal ini, mereka tumbuh menjadi orang yang ditakuti dan disegani yang bahkan mereka bisa menguasai semua politikus di sana. Sekarang permasalahannya ialah ada dua geng yang sedang berperang di dalam penjara itu yang akan membuat misi ini sangat sulit. Ditambah lagi jika David tahu kalau Tyler membawa keluarganya, pasti kakaknya akan mengincar Tyler. Tyler pun diberi waktu 6 minggu untuk mempersiapkan diri dan untuk pertimbangan politik, Tyler harus masuk ke dalam penjara seorang diri. Setelah itu, Tyler menghubungi Nick kalau ia gagal pensiun. Kemudian Tyler kembali melatih fisiknya. Sekarang ia dan timnya siap menjalankan misi. Untuk memudahkan misinya, mereka bekerja sama dengan beberapa sipir penjara. Setelah CCTV dan lampu penjara dimatikan, Tyler masuk ke dalam dengan mengikuti petunjuk yang sudah dibuat oleh si sipir. Dengan begitu mudahnya, Tyler bisa menemukan Ketepan dan putra-putrinya. Ketepan yang sudah menunggu, ia langsung membangunkan putra-putrinya dan lekas pergi dari sana. Baru saja beberapa langkah keluar dari dalam sel, anak buah David melihat mereka dan memberikan sinyal kepada rekan-rekannya. Lampu pun kembali menyala dan Tyler kehilangan petunjuk. Alarm bahaya menyala dan para sipir mengetahui ada yang membobol keamanan mereka. Di sisi lain, Tyler salah memasuki ruangan. Di sana terdapat banyak para napi yang ingin mencoba merampas senjata Tyler. Untungnya Tyler bisa mengatasi mereka. Ia terus bergerak dipandu oleh timnya. Ketika kedua anaknya Ketepan sudah ditarik keluar, David datang menghajar Tyler. Mereka berdua pun berkelahi dan dimenangkan oleh Tyler. Lalu anak buah David menyerbu yang membuat Tyler harus mencari jalan yang lain. Kerusuhan semakin meluas. Mereka pun terjebak di alun-alun penjara dan pertarungan seru terjadi di sini. Tyler dikeroyok oleh para napi yang sedang berkelahi dengan napi-napi lain dan para penjaga. Meski sempat kewalahan dan dengan susah payah, Tyler bisa melindungi Ketepan hingga mereka keluar dari sana. Perjuangan mereka belum selesai, karena setelah keluar dari penjara, Tyler dan tim harus melawan anggota Nagazi yang mengetahui kalau bos mereka telah mati.
Sandro terus menanyakan di mana ayahnya yang katanya akan mereka selamatkan. Mobil rombongan Tyler terus diserang oleh prajurit Nagaji. Hal ini membuat Sandro semakin keheranan kenapa bawahan pamannya menyerang mereka. Ketika akan sampai di titik penjemputan, mobil yang dikendarai Tyler terkena bom. Nick dan kakaknya langsung melindungi mereka. Dengan segera, mereka meninggalkan mobil dan berlari menuju ke titik penjemputan. Setelah memasuki kereta api, Tyler langsung mengobati luka adiknya Sandro. Lalu ia keluar dan menembaki heli yang membuntuti mereka. Satu heli berhasil dijatuhkan, sementara heli yang lain berhasil menurunkan satu pasukan. Nick yang sudah bersiap, ia mampu melawan dua musuh yang menghadang. Di sisi lain, Tyler dan Jesse bahu-membahu melumpuhkan yang lainnya. Setelah selesai, Tyler menghampiri Nick. Secara bersamaan serangan dari heli datang lagi. Seperti sebelumnya, Tyler bisa menjatuhkan heli itu dengan mudahnya. Dikarenakan serangan heli tadi, rem keretanya menjadi blong. Dengan segera mereka mengamankan diri dan terjadilah benturan. Di tempat lain, Jurab dan bawahannya berkumpul. Mereka bertanya-tanya siapa orang yang melakukan semua ini kepada David. Sementara Tyler, ia dan pemain inti lainnya selamat dari insiden tadi. Sandro kembali menanyakan di mana ayahnya. Setelah mendapat jawabannya, Sandro nampak marah dan kesal kepada Tyler dan ibunya. Ketika di pesawat, secara diam-diam Sandro mengincar HP milik Yaj. Di sini, Nick dan Yaj baru tahu kalau Tyler adalah mantan suami dari kakaknya Ketepan. Di sisi lain, Sandro menghubungi pamannya. Ia mempertanyakan apakah benar ayahnya ingin membunuh ibunya. Tentunya Jurab akan membantah itu. Jurab malah menyalahkan Ketepan atas semua ini. Jurab pun menanyakan kemana tujuan Sandro pergi. Singkatnya, Tyler dan tim tiba di tempat persinggahan mereka. Mereka akan berangkat lagi dalam waktu 6 jam ke depan. Nick mempertanyakan kenapa Tyler tidak memberitahukannya tentang misi ini. Nick juga bertanya apakah Tyler meragukan dirinya. Tyler pun meminta maaf karena tidak memberitahukan siapa orang yang mereka tolong. Dan Nick menegaskan bahwa mereka harus tetap saling percaya apapun misinya. Setelah itu, Nick menghampiri Ketepan. Ia mencoba menguatkan Ketepan karena Nick juga pernah berada di posisi itu. Di sisi lain, Sandro menghampiri Tyler. Sandro mengatakan meskipun Tyler telah menyelamatkan dirinya, jangan harap ia akan menjadi pahlawan untuknya. Tyler menjelaskan bahwa Ketepan mempertaruhkan segalanya untuk melindungi anak-anaknya agar tidak hidup di penjara menemani David. Tidak ingin kalah, Sandro pun membela ayahnya, bahwa ayahnya terpaksa melakukan ini untuk melindungi mereka dari musuh-musuh Nagaji yang ingin membunuh mereka di luar sana. Tyler mencoba menyadarkan Sandro bahwa David sengaja membawa keluarganya ke penjara agar mereka terkendali. Dan dia tidak ingin anak-anaknya ikut kepada ibunya. Di sisi lain, Jurab dan pasukannya akan membalaskan kematian anggota keluarga mereka. Paman Jurab sempat mengingatkan agar Jurab tidak melakukan hal ini. Lalu Tyler menghampiri Sandro yang sedang merenung. Tyler menanyakan apakah Sandro ingat kalau dulu Sandro dan anaknya Tyler pernah bermain di pantai bersama. Tyler pun memberitahukan kalau sang anak meninggal saat ia sedang menjalankan tugas. Tyler kembali mencoba menyadarkan Sandro kalau Ketepan bertahan bersama David agar anaknya aman. Bahkan setelah perlakuan ayah David yang Sandro lihat ataupun tidak. Tyler memberikan pilihan apakah Sandro akan menemani ibunya atau termakan kebohongan David. Tanpa diduga, Sandro memberitahukan kalau pamannya akan datang untuknya. Dengan segera, Tyler langsung memperingatkan rekan-rekannya. Timnya yang lain turun terlebih dulu ke bawah gedung. Ketepan merebut HP yang dipegang Sandro dan ia marah kepada Sandro dan si Sandro masih saja menganggap kalau Nagaji adalah keluarganya. Tiba-tiba serangan dari Harry menyerbu. Area ini sudah dikepung. Saat Tyler dan yang lain akan pergi dengan mobilnya, Sandro malah kabur dan ia langsung mengejarnya. Di sisi lain, polisi yang datang diserang oleh para Nagaji. Mereka juga berhasil memisahkan Tyler dan juga Nick. Ia berusaha membujuk Sandro agar kembali, tapi Sandro tetap memilih pamannya. Secara bersamaan Nick datang. Naas mobil yang dikendarai Nick berhasil digulingkan.
Nick yang selamat dengan segera ia dan Yates bergerak masuk ke dalam lift. Meski ada yang menghadang, Tyler bisa dengan mudah melumpuhkan lawannya. Sekarang mereka bertempur di luar gedung. Polisi yang datang cukup membantu Tyler dan timnya. Tyler pun membagi tugas. Nick diperintahkan untuk mengamankan pesawat musuh yang ada di atap gedung. Tyler dan Ketepan menyusul masuk ke dalam. Ia berniat akan memecah konsentrasi musuh. Ketepan meminta maaf karena telah menyeret Tyler ke dalam masalah ini. Tyler pun menenangkan Ketepan bahwa mereka akan segera keluar dari tempat ini. Dengan berhati-hati, Tyler masuk ke dalam suatu ruangan. Tyler meminta Yates untuk menjemput Ketepan dan putrinya. Sementara itu, Nick mencoba melawan dua musuh yang ada di atap. Pertempuran di 3 tempat terjadi. Yates menderita beberapa tembakan di tubuhnya. Sialnya, Nick tak sadarkan diri didorong oleh musuhnya jatuh ke atas atap kaca. Tyler yang melihatnya berusaha keras untuk mengalahkan para nagaji dan segera meraih Nick. Sekarang Nick dan Tyler bergelantungan di ujung tiang. Zurab menghampiri Tyler lalu menembak tangannya. Di saat Zurab akan mengakhiri semua ini, Nick sadar dan menembak kaca yang dipijak oleh Zurab. Dengan segera Tyler melempar Nick ke tempat yang aman. Ketika Ketepan dalam bahaya, Nick datang di saat yang tepat. Ia juga tiba di sana, lalu Tyler dan Zurab berkelahi. Untunglah Zurab terpelosok ke lantai bawah. Ketika Yates dan yang lain akan menaiki heli, Zurab datang menembak Yates. Tyler berhasil menyeret Yates masuk ke dalam heli dan mereka bisa pergi dari sana. Karena luka Yates sangat parah, ia pun menghembuskan napas terakhirnya. Di sisi lain, Zurab beserta anggotanya yang selamat pergi meninggalkan lokasi. Singkat saja, setelah Tyler mengobati lukanya, ia menghampiri Nick yang sedang berduka. Lalu mantan istri Tyler yaitu Mia datang ke sana. Di tempat lain, si paman memberitahukan kalau seluruh negeri sedang mencari mereka. Ia rasa sudah cukup untuk mengorbankan anggota Nagaji. Sang paman menasehati agar Zurab bisa menjadi teladan bagi Sandro. Tanpa diduga, Zurab malah menghabisi pamannya itu. Kembali ke Tyler, Tyler meminta maaf atas kejadian waktu dulu. Karena ia tidak bersamanya saat anak mereka meninggal, Mia menanyakan kenapa Tyler malah pergi. Tyler pun menjawab ia tidak bisa memperbaiki semuanya. Lalu telepon berdering dan rupanya itu dari Zurab. Zurab dan Tyler pun sepakat untuk mengakhiri semua ini di tempat persembunyian Zurab. Tyler langsung bersiap menuju ke sana. Nick yang akan ikut pun dilarang oleh Tyler. Setelah tiba di tempat yang dituju, Tyler langsung membombardir tempat itu. Ketika berduel dengan satu lagi pengawal Zurab, Tyler terkena tembakan. Dengan sempoyongan, Tyler menghampiri Zurab dan Sandro yang sudah dipasangi bom. Tyler tidak bisa berbuat apa-apa karena kendali bomnya ada di tangan Zurab. Si Sandro disuruh untuk mengambil senjata Tyler dan mengarahkan senjata itu kepada Tyler. Karena Sandro tidak bisa menarik pelatupnya, Zurab akan mengambil alih mengeksekusi Tyler. Beruntung Nick datang, tapi Nick juga terpojokan karena Zurab menyandra Sandro. Dengan aba-aba dari Tyler, Sandro langsung berhasil mengambil remote-nya. Sayangnya Nick terkena beberapa tembakan. Tyler langsung menghajar Zurab dan perkelahian terjadi. Setelah mereka saling hajar hingga terluka parah, Tyler mampu memenangkan pertarungan ini. Kemudian para polisi datang mengepung tempat ini. Singkatnya, Nick dirawat di dalam penjara. Tyler mendapat kunjungan dari Mia dan Mia memberitahukan kondisi Ketepan dan keluarganya. Mia membantu menengahi mereka dengan pihak Amerika dan pihak Amerika membekukan aset mereka semua. Tyler pun menyuruh Mia untuk mengambil uang yang ada di pondoknya agar diberikan kepada mereka. Mia memberitahukan hal terakhir yang putra mereka ingat ialah kalau ayahnya pergi untuk menyelamatkan orang-orang. Dan dia bilang ingin menjadi seperti ayahnya. Tyler merasa lega mengetahui kenyataan ini. Setelah pertemuan itu, Tyler dibawa menghadap seorang misterius yang ada di awal film. Orang ini mengatakan bisa mengeluarkan Tyler dari penjara, tapi ada pekerjaan yang harus Tyler kerjakan. Tyler mengatakan bahwa ia tidak bisa jika tanpa timnya. Dan rupanya Nick juga dibawa ke sana untuk melakukan misi ini.
Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.